Hai semuanya, selamat datang di Podcast Intuisi. Interaksi tuang isi hati bersama aku Davina dan sekarang ada Mbak Zaskia, Mas Hanung dan juga Kak Deva. Dan sekarang ini kita mau ngobrol-ngobrol ceritanya dan nanti juga bakal ada pembahasan mengenai film Ipar Adalah Maut. Plus kita juga mau sambil ngelukis di tote bag dan nanti ini hasilnya bakal kita bagiin ke kalian. So let's get into it. Hasilku nggak usah dibagiin ya, nggak bagus soalnya pasti. Oke. Kita langsung deep talk aja ya. Pertanyaan pertama nih, aku mau nanya deh ke Mas Hanung sama Mbak Zaskia. Menurut kalian tuh pernikahan ideal tuh yang seperti apa sih? Kamu dulu? Kamu aja. Pernikahan ideal itu. Aku pengen tahu seberapa serius jawabannya gitu. Jadi kamu memulai jawaban. Katanya deep talk. Oh, deep talk. Oke, Jadi harus sedip. Ideal itu gimana dua orang itu nggak ada yang lebih dominan. Terus dua-duanya bisa seimbang. Terus tapi tetap dengan porsinya masing-masing. Laki-laki itu bisa memahami apa yang menjadi kewajibannya, dia menjalankan kewajibannya, tapi tetap mendapatkan haknya, begitu juga dengan perempuan. Jadi sama-sama adil. Makanya penting banget suami istri itu bisa memahami apa aja sih kewajiban tugasnya ketika mereka udah menikah. Dan apa yang harus mereka berikan haknya ke pasangannya masing-masing gitu. Setuju. Kak Deva setuju nggak? Kan Kak Deva udah menikah. Yang hijau. Betul, setuju. Iya, meskipun menikahnya baru, tapi kurang lebih sepaham sih bahwa pernikahan itu kan menyatukan dua visi misi, dua pribadi gitu, dengan background keluarga yang berbeda, dengan cara tumbuh kembang berbeda, pasti kan membentuk karakter yang berbeda banget juga. Yang paling penting komunikasi awalnya, bagaimana pembagian porsi masing-masing gitu, tugas, tanggung jawab, ya kurang lebih sama sih, sepaham. Oke. Setuju. Pernikahan itu kalau ideal itu pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang tidak boleh mencari kebahagiaan. Itu buat saya ideal. Maksudnya? Jadi kalau alasan menikah hanya untuk bahagia itu salah. Iya. Karena? Kebahagiaan itu diciptakan, Oh iya. bukan dicari. Jadi gimana mereka berdua, pasangan laki-laki dan perempuan ini harus sepakat dulu. Lu alasan mereka buat apa? Karena gue pengen bahagia. Wah udah, itu nanti ujung-ujungnya tidak akan pernah bisa mencapai kebahagiaan. Kenapa? Karena bahagia itu absurd. Ada bentuknya nggak bahagia. Masing cewek punya kebahagiaan sendiri. Misalnya cewek terbiasa di dalam rumahnya dari kecil dimanjain. Ketika dia tidak dimanjain, berarti dia bahagia kan? Iya. Nah, terus cowoknya yang terbiasa di hidupnya itu mandiri, jadi stres dong, dia harus memanjakan, karena itu kebahagiaannya si cewek kan. Betul. Ya kan? Nah, kalau tujuannya adalah untuk mencari kebahagiaan, pasti tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Pasti nggak akan pernah ideal ya? Jadi pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang tujuannya sama-sama belajar. Jadi kalau udah mereka berdua itu kan ketemu, terus kemudian ketemu kan saling suka nih kan, saling cinta kan, ketemu saling cinta, terus pada saat mereka lagi ta'aruf, ya kan, itu kan pasti ada komunikasi yang kadang-kadang nggak nyambung, terus mencoba untuk disambungkan, itu kan pembelajaran pertama, ya kan. Nah kemudian adalah setelah udah match mereka, akhirnya kemudian masuk dalam tahap berikutnya. Nah tahap berikutnya itu adalah tahap bahwa mereka akan melakukan pembelajaran, tapi di dalam satu rumah yang tidak pernah bisa terpisah kiri kanan, itu adalah pembelajaran baru. Jadi alasan utama menikah harus sebetulnya masing-masing itu laki-laki perempuan itu harus yuk kita sama-sama belajar lebih lagi gitu loh. Itu pasti akan menemukan suatu hal yang ideal dalam pernikahan. Tapi kalau kita alasannya gua udah bahagia sama kamu nih, udah jalan pacaran sama kamu, taruh sama kamu apa segala macam, ya kan? Gua nikah alasannya gua pengen bahagia sama dia. Karena di dalam rumah lu bangun tidur, lu akan melihat it's the real your wife. Dari baunya lah, dari kebiasaan masa kecilnya, kalau masih pacaran lah, nggak ketemu 24 jam loh. Masa pacaran Iya. Lu ketemu 24 jam pacaran? Enggak loh. Jadi selalu ada ruang untuk
mempersiapkan diri dulu ya. Mempersiapkan gitu. diri Jadi dulu. yang tampil selalu versi terbaik. Apalagi ketika udah ilfil ya, lagi makan, ternyata beda selera gitu kan. Ilfil kan? Ilfil. Bisa pulang dulu, bisa ketemu mama papa dulu, atau ketemu hangout sama teman-temannya. Lu nikah nggak bisa, lu harus hadapin semuanya di situ. Yes. Gitu kan. Nah kalau sekarang tiba-tiba alasan lu menikah hanya untuk gua kepengen bahagia, gimana cara ngebahagia? Lu dapat bahagianya gimana caranya? Gitu loh. Jadi sebetulnya yang paling tepat adalah gue pengen belajar bareng berdua, sehingga dengan belajar itu gue nanti akan menemukan kebahagiaan dari proses yang belajar itu. Jadi kebahagiaan itu bukan ending, kebahagiaan itu tuh proses dari gesekan apa gitu kan, nah, bahagia. Nanti akan ada lagi setelah kebahagiaan. Tadi karena hidup itu bukan film, kalau film kan ending kan pasti happy, ya kan? Tapi padahal setelah happy itu pasti ada masalah lagi nanti. Bahkan masalahnya bisa lebih besar lagi dari itu gitu. Gitu. Serius banget nggak sih kita? Kamu sih. Nggak, soalnya jawabannya. Tapi bener Mas, Betul sih, iya benar. Jawabannya. Bener-bener. Itu Jawaban cara Mas di situ. Anung barusan tuh harus ini, pasangan ini. Itu akhirnya kamu normatif bisa. banget. Ngapain lagi? Sorry. Ya, oke. Ya kan lagi deep talk ya kita. Aku juga jadi belajar karena aku di sini yang belum menikah. Nah, itu. Kalau laki kamu alasannya menikahin kamu karena pengen bahagia sama kamu, udah itu harus diluruskan. Maksudnya pengen bahagia gimana gitu. Harusnya pengen belajar memahami kamu lebih dalam. Ya dulu nikah sama kamu karena pengen keluar dari rumah sih. Pengen bebas. Nah, aku pengen tahu nih, gimana sih cara Mbak Zaskia sama Mas Hanung mengekspresikan cinta atau kasih sayang ke pasangan atau ke anak? Beda nih suami ke anak istri. sama ke pasangan. Tapi karena kita lagi berdua nih, kita bahas pasangan kali ya. Kalau aku dengan nge-support apa yang lagi dia jalanin, terus nggak terlalu memberi banyak batasan sehingga dia sulit bergerak, aku memberikan kepercayaan sama dia gitu. Karena aku ketika menikah, aku membutuhkan kemerdekaan gitu loh. Aku butuhkan kebebasan untuk menjadi diri aku, buat nge-explore diri aku gitu. Nah terus ya aku berharap mendapatkan itu juga ketika aku menikah. Makanya aku bersikap seperti itu kepada suamiku gitu. Gitu nggak sih? Betul. Jadi gini, pada saat ta'aruf itu kan biasanya itu kan kita akan bertanya, apa yang membuat kamu bahagia, benar gitu? Ya kan? Ya. Nah itu kayaknya itu harus didalamin dulu gitu loh. Baru setelah itu, karena masing-masing beda. Karena aku sama Saskia kan goalnya kan beda gitu loh. Ya kan? Goalnya yang kita ciptakan beda sama yang lain. Tapi yang paling penting sebetulnya kan harus ada percakapan antara apa sih yang bikin kamu bahagia? Sama nggak? Oh ternyata sama yang bikin kita bahagia gitu kan? Nanti tiba-tiba kalau itu berbeda nanti itu akan menjadi persoalan. Jadi pada saat sebentar. Tadi pertanyaanmu apa? Bagaimana cara mengekspresikan kasih sayang ke iya, itu nanti akan berujungnya pada cara mengekspresikannya. Gitu loh. Kalau aku sebetulnya ya membuat dia bahagia itu tadi itu keluar dari rumah itu dia bahagia banget. Ya kan? Terus menjadi diri dia ketika dia keluar dari rumah, ketika dia bahagia kan dia pasti akan menjadi diri dia sendiri kan. Nah, itu ketika dia menjadi diri dia sendiri itu tuh aku ngeliat tuh dia tuh jadi cantik gitu loh, karena kan auranya keluar loh, ya kan, jadi dia cantik, jadi luar biasa lah intinya, jadi passionate gitu. Nah passionate itu kan sebetulnya yang selalu kita rasakan pada saat pacaran itu kan, cewek kita kan selalu cantik kan pada saat kita pacaran, karena dia menjadi diri dia sendiri gitu. Karena kadang-kadang ketika kita ada di rumah dalam sebuah rumah bareng udah pernikahan, karena ada lembaga pernikahan, terus kemudian ada tuntutan dari kiri kanan, dari mertua, dari agama, dari apa semua, terutama ya pernikahan di Indonesia itu kan selalu membuat perempuan tuh kayak terpenjara dalam pernikahan itu, is right? Ya kan? Ya kan, karena kultur ya, kalau kultur dan agama, sehingga perempuan tidak menjadi dirinya sendiri. Karena tidak menjadi dirinya sendiri, makanya perempuan lama-lama kemudian menjadi auranya menjadi nggak keluar. Karena auranya nggak keluar, makanya terus laki kan cowok itu jadi kok gimana sih, beda banget sih kayak waktu kita pacaran ya, wajah kamu tambah semakin mungkin makin lebih tua lagi apa. Nah, saya nggak mau begitu. Saya mau bahwa dia sukanya kebahagiaan, dia suka kebebasan, kemerdekaan. Aku kasih dia kebebasan, kemerdekaan. Soal dia nanti mau berdosa, mau bebasnya itu kebablasan apa segala macam, ya kan kita ada ijab qabul. Ijab qabul itu kan pernikahan suci kan. Ketika kita salaman itu loh,
Ketika kita salaman kan ada wali, ada saksi, ada Quran juga di situ. Pasti akan ada yang balas saja, gitu aja. Kalau aku ya, gitu. Jadi yang penting adalah ngasih dia apa yang dia mau, apa itu segi ekspresinya, cara mengekspresikan aku begitu ke dia. Benar. Kalau ke anak gimana Iya. Mas Anung? Anak sama. Memberi apa yang dia suka gitu. Anak yang sama, anak sama. Jadi aku nggak pernah ngasih, kamu harus begini, kamu harus begitu, gitu. Bahkan pada saat kita COVID waktu itu kan, Iya. yuk kita bikin film yuk, gitu kan. Itu Aku aku nonton. ngajak. Aku nonton. Aku ngajak. Jadi kalau nggak mau, kalau dia nolak, ya udah nggak usah. Tapi karena dia mau, ayo gitu kan. Nah, ya itu. Jadi aku balikin lagi ke anaknya. Bahkan milih sekolah. Ini satu contoh waktu Bumi keluar dari lulus dari SMP ya. Nah, lulus dari SMA. Mau sekolah gitu kan. Kan waktu aku kecil, waktu aku sekolah, aku tuh sangat benci banget dengan sekolah, ya kan. Sehingga pada saat lulus SMA, aku tuh pengen off dulu dari sekolah. Aku bilang sama papaku gitu kan, "Pak, aku off dulu deh dari sekolah setahun 2 tahun deh," gitu kan. Wah, dimarahin aku malahan gitu kan. Nah, aku mencoba untuk membuat seolah-olah Bumi itu harus begitu gitu deh. Jadi kalau lu nggak mau sekolah nggak apa-apa, wah gitu. Gue bilang gitu sama anak gue, gitu kan. Malah nangis dia. Bumi malah nangis. Karena ternyata dia sudah mendaftarkan sekolah sendirian. Gitu. Dan dia ngomongnya ke dia, bukan ke aku. Jadi aku kan orangnya kan ekspresif seperti ini kan. Iya. Kamu udah lulus leh, ya kan? Udahlah, jangan sekolah dulu lah. Kamu bebas lah, kan lu cowok gitu kan. Ternyata aku ngomongin begitu tuh, dia malah stres. Terus ngadunya ke dia gitu loh. Katanya kan ya, gimana ya, gini. Akhirnya dia ngomong, Bumi itu udah pilih sekolahnya sendiri. Oh, ternyata anak gue baik. Jadi dia sodorin tuh formulir. Ini Abi, saya udah daftar dan udah keterima. Ya. Jadi saking, gimana sih, aku saking gak memberikan kebebasan ke dia, sampai dia sekolah pun dia milih sendiri dan itu sekolah dia sendiri. Iya. Wow. Gitu. Betul. Iya. Tapi kalau soal kebebasan harus ada bebas. Sorry, bukan bebas, merdeka. Karena merdeka itu kebebasan yang ada aturannya. Jadi kalau bebas itu kayak bebas begitu aja. Jadi kalau saya itu lebih ke kemerdekaan. Jadi aku memang memberikan kebebasan buat Saskia, tapi tetap harus ada aturan kesepakatan yang kita sepakati bareng. Dan ternyata dia memang sudah kesepakatannya itu memang udah, aturan itu memang udah kita bikin bersama tanpa kita bikin. Misalnya dia udah tahu banget karena dia mungkin setelah menikah emang dia berubah total. Dia setelah menikah itu terus dia mendalami agama, terus dia menjadi beginilah wujudnya gitu kan. Itu dia mendalami betul, jadi hak dan kewajiban perempuan itu gimana, istri gimana, dia jalanin semua itu. Sekalipun dia sibuk lagi meeting di mana, lagi ada ngurus bisnis apa, dia tetap bela-belain sekolah ke sekolah. Kalau ada acara di sekolah dia datang apa sekolah ini dia datang apa segala macam gitu kan. Even itu bukan aku yang nyuruh tapi dia melakukan itu gitu kan. Jadi ya nggak tahu lah, beruntung aja. 15 tahun ya? 15 tahun bersama. 14. 14 jalan. Iya 15 ding. 15. Iya kan? Iya betul. Udah selama itu? Iya. Wah. Lihat aja dari CV. Keren. Siapa umur berapa sih? Tahun ini 14. Tahun ini 14. Oke, kita langsung pertanyaan ketiga. Di dalam sebuah hubungan itu, kalian adalah tipe kalian dominan atau yang mengalah? Dan menurut kalian situasi yang bagaimana yang mengharuskan kita untuk mengalah pada pasangan? Gak ada yang dominan ya? Tergantung situasinya ya? Tergantung situasi. Tergantung situasi sih. Kalau pada saat dia lagi marah gitu kan, kesel sama anak gitu kan, ya aku nggak bisa terus ikut-ikutan keselan juga nggak bisa. Aku harus menjauh, terus aku harus jadi good cop gitu loh. Ketika aku menjadi bad cop-nya, dia menjadi good cop. Jadi itu ya begitulah. Masalahnya kita juga jarang berantem ya. Jadi aku kalau ditanya berantem sama Mas Hanung gitu sepanjang pernikahan, suruh ingat juga jarang banget ya. Ya. Kalaupun ada tuh di awal-awal, tapi ya udah gitu. Aku tuh bukan tipe yang kalau marah tuh meledak-meledak. Jadi kalau emang udah Aku yang marah-marah. ya, makanya ya kan harus seimbangin. Kalau Mas Hanung meledak-meledak, kalau aku tipe milih diem. Aku milih diem, aku milih sendiri dulu sampai aku moodnya enak, misalnya aku kamar dulu gitu. Terus kalau udah buat ngadepin Mas Hanung itu, aku selalu
bingung gitu karena kan Mas Hanung kan kalau ngomong kan meledak-meledak dan aku nggak bisa dengar suara keras gitu kan. Biasanya aku nelfon mamahnya, minta tolong sama mamahnya gitu. Dan itu paling cuma terjadi sepanjang 15 tahun pernikahan 2-3 kali ya. Oh iya. Jadi kan dia kan artis ya, sementara gua kan kru kan. Artis itu kan selalu ada di ruang make up. Sementara kru kan ada di lapangan panas-panas aja, right gitu kan. Dan aku terbiasa di lapangan udah puluhan tahun kan. Jadi ketika ngomong sama kru bersuara pelan, krunya tuh nggak dengar kadang-kadang. Makanya aku terbiasa ngomong dengan suara keras. Dan itu kebiasaan itu masuk ke rumah tangga, gitu loh. Aku ngomong tegas aja dibilang dia marah-marah gitu kan. Jadi gua harus ngomong gimana loh, jangan lupa begini, gitu loh. Iya kan, normalnya Mas Hanung tuh gitu. Kenapa? Pasangan mungkin kayak Gimana dong, tuh harus marah nadanya, bisa. mungkin maksudnya baik, tapi kita nangkapnya pelan-pelan dong Iya, gitu kan, iya, maksudnya iya. pakai cara yang lembut, tapi emang terkadang pasangan kita yang Karakternya kan Iya, beda soalnya. tinggal Iya, kita iya, ya. iya. Gitulah. Nah itu sih yang bikin aku cocok sama istriku sih, karena ternyata kita punya background yang sama, kita Sama-sama di ruang make up. aku ya kuru juga loh tadinya. betul sih. Maksudnya kita tuh secara background tumbuh kembang tuh nggak jauh dari Indonesia Timur gitu. Jadi kita share same culture yang bikin kita jadi. Kamu dari mana? Aku Makassar, asli Bugis Makassar, tapi aku sampai lulus SMA di Papua, Mas. Oh, Wow. Sampai lulus SMA. oke. Nah, istriku kan Manado Ambon. Jadi kita terbiasa, aku tuh pas begitu masuk ke keluarganya, jadi kayak pulang ke rumah, gitu. Jadi kayak kita punya value yang sama. Jadi itu sih yang akhirnya bikin kadang-kadang kalau ada masalah atau misalnya kayak berantem jadi nyelesainnya gampang karena itu kali ya mungkin karena kita punya core value yang sama, culture yang deket, jadi cara komunikasinya sama. Kadang-kadang aku juga ngomongnya keras gitu karena ya kalau itu bawaan dari sana ya, nah ngomongnya keras. Tapi dia udah terbiasa karena keluarganya juga ada yang ngomong kayak gitu. Jadi nggak dianggap aku ngegas gitu. Gua setiap kali ngomong menjadi bapak gitu kan, menjadi suami kan harus tegas kan gitu kan. Dikira marah-marah gua. Waduh. Pernah makan kenceng aja. Iya. Berarti di sini nggak ada yang dominan ya, sama-sama. Nggak ada ketika dominan, yang lainnya Yang jangan satunya dominan. iya. Iya. Jadi kita menyesuaikan situasi dan Tapi waktu kondisi. pacaran pernah nggak kayak sama-sama keras gitu? Wah, aku aja yang keras lah. Oh ya? Pokoknya pas aku pacaran sih ibaratnya semuanya diladenin, semuanya diikutin sama Mas Hanung gitu. Wow. Jadi Iya. bener-bener aku nggak ada toleransi, aku nggak ada kompromi, pokoknya ya gitu. Tapi pas nikah ya berubah Pas total. nikah berubah total, kakak kaget pas nikah. Gua kayak, waduh, gua kayak menikahi ukti-ukti gitu. Ya kan? Ya harapan semua laki-laki gitu dong. Tapi kan gua nggak pernah, biasanya kan, ya kan kalau cowok, lu Iya, kalau iya, kan iya, melihat iya. cewek lu kan pasti, gua akan nikah sama dia kan pas pacaran tuh kayak nyambung banget. Nah, gua masa sih enggak? Sama sekali enggak. Gua kayak stres, kayak, wah pasti gua akan menjadi suami yang diperbudak istri nih. Gitu. Tapi persoalannya itu apa? Persoalannya gua nggak bisa lepas dari dia, nggak tahu kenapa. Maksudnya, gua kayak, gua nggak bisa lepas dari dia sampai mama gua sampai kayak, lu ngapain sih? Lu bela-belain sampai gitu karena dia artis. Mama gue sampai bilang begitu. Terus jawaban gue ya, mungkin saya cinta kali mah. Ini cinta tuh kayak gini. Gemoy. Mungkin begitu. Tapi ya udah, tapi ternyata ketika disatuin pada saat bener-bener sehari setelah Kobil tuh nikah, setelah itu tek udah hari berikutnya dong berubah. Dia dulunya waduh udah kan. Sejahiliyah-jahiliyahnya kita ya itu pernah ada dia lakukan, tiba-tiba flip. Dan sekarang dia paling sebel banget kalau ada orang misalnya aku ngerokok gitu. Ya sebel banget gitu kan. Baunya. Lu nggak ngaca gitu. Terus begituin. Ngaca dong gitu. Makanya nggak tahu kan dulu dia kayak apa ya. Begitu. Tapi yang penting apa? Yang penting manusia itu kan jalan ke depan bukan ke belakang. Betul. Ya kan lebih baik mantan maling, mantan preman daripada mantan kiai dong. Iya sih. Yes. Betul. Ya. Gitu. Nah, dia berubah total dan luar biasa sih. Kayak apa namanya? Ngapalin ayat aja dia lebih banyak ngapalin ayat, ngapalin doa dibanding aku. Padahal gue sebetulnya kan lebih ke anak
anak pesantren itu. Dulu kan aku juga belajar agama, anak Muhammadiyah, bener-bener Muhammadiyah tuh aku gitu kan. Jadi bener-bener berubah. Jadi aku agak tenang akhirnya. Tadinya tuh bener-bener mamaku juga beneran serius kamu mau menikahi dia. Nah, itu mamaku gitu kan. Terus saya bilang saya cinta, udah ngomong saya cinta mah, bener-bener cinta saya. Ya udah Bismillah lah gitu. Karena aku kan pernah menikah dan gagal kan. Jadi mamaku kan nggak mau nikah, pernikahannya itu gagal kembali ke anaknya kan. Makanya bener-bener ya udah ini yang kedua ya, yang kedua please jangan ada yang ketiga, ya begitu. Akhirnya terus Bismillah lah, ya udah. Gitu. Makanya buat mungkin yang nonton ini terus ngerasa bahwa pernikahan itu akan membatasi kita, belajar dari pengalaman Mas Hanu, Mbak Saskia, ternyata enggak loh. Pernikahan itu justru jadi ruang yang paling bikin kita ngerasa aman dan nyaman untuk menjadi versi terbaik sebaik-baiknya kita gitu. Betul. Ternyata begitu ya. Betul. Dan lu mau kemana-mana bebas. Maksudnya mau nonton satu di bioskop dari jam 1 siang sampai jam 12 malam silakan. Berdua-duaan di situ nggak ada persoalan. Mau clubbing berdua ya kan nggak ada persoalan. Karena memang udah jadi. Nah persoalannya adalah ketika udah punya anak itu adalah pembelajaran baru Babak lagi. baru ya. Babak baru. Dimana kalau sudah soal anak ini lu marahnya sebenarnya bukan kalau harus marah ya, itu marahnya sebenarnya bukan ke pasangan tapi marahnya kemana? Ke negara. Kenapa? Karena negara sama sekali tidak bisa memberikan support apapun terhadap keluarga yang memiliki anak. Pertama adalah melahirkan aja mahal, hamil aja mahal. Ya kan, kontrol, USG, apa vitamin, apa buat kesehatan bayi kan mahal. Iya. Terus ketika lahir mahal. Anak saya itu dari lahir ya kan udah didaftarin sekolah. Kalau enggak dapat sekolah. Sinting enggak itu? Tanyain. Ini baru lahir. Udah daftar? Udah harus daftar. Karena kalau Dari enggak, hamil 3 bulan. dari hamil 3 bulan. Dari hamil 3 bulan. Untuk Gimana bisa itu? masuk sekolah yang kita pengenin. Gitu. Maka aku bilang sama dia, jangan punya anak dulu ya. Ya, yang ngomong bapak 6 anak. Kita jalan-jalan dulu. Jangan punya anak dulu, kita jalan-jalan dulu kemana kan? Apa yang belum kita datangin, kita datengin yuk apa segala macam. Tahun pertama udah hamil. Oh God, udah gitu. Dan tidak berhenti sampai 13 tahun. Berhenti ya? Satu, udah selesai. Tapi sekarang aku udah gak mau punya anak lagi. Sekarang aku baru mau mulai main. Cuman dia sebel. Tuh kan itu yang aku rasain dulu waktu aku seumur kamu. Ya waktu 13 tahun yang lalu. Karena dia aku lagi excited. nikah umur 33, dia umur 22. Kamu Ya 35. Kan? Aku 35. Nah, umur 35 aku lagi wah, dunia tuh aku pengen dia peluk gitu kan. Kalau umur 30, 35 kan gitu kan. Nah sekarang dia umurnya segini nih. Lagi pengen mana-mana. Tahu-tahu dia, mau ke Korea Bi. Lu kemana aja sih? Tapi harusnya Mas Hanu ngerti dong, karena binder kan? Apa maksud? Binder di umur segitu dong. Iya, saya ngerti. Makanya dulu di umur 30, 33 gitu kan pengen kemana-mana. Di umur 30 juga something itu kan lagi pengen meraih semua cita-cita kan. Wants-nya yang dulu nggak pernah ada kan. Yang nggak pernah terrealisasikan kan terrealisasikan semua dari 30. Terus pertama kali ngadepin yang namanya change dari masyarakat. Kontroversi, dicaci, di apa segala macam itu kan umur 30 karena sikap kita, ya kan, karena sikap kita seperti itu. Dan dia lagi ngelakuin semua, gitu ya. Jadi lagi dihujat, gitu kan. Sini. Gitu. Rasanya gini kan. Dulu dia marah-marah. Ngapain sih kamu bikin film kayak gitu? Tuh kan jadinya gini kan. Dihujat begini. Gua stres kan. Gua kan butuh support, bukan butuh disalah-salahin. Gua disalahin. Sekarang kan dia ngerasain kan. Nggak mungkin kan aku terus kemudian syukurin lu ngerasain kayak gua kan nggak bisa kan. Jadi harus. Kayaknya memang harus gitu kali ya. Nasib kita kok begitu ya? Ya itu nasib kalau nikahin yang beda umurnya jauh banget, 13 tahun kan. Enggak, jangan gitu dong. Perjalanannya jadi itu positifnya. jauh. Ya itu positifnya. Ya berarti kamu yang harus banyak mengalah gitu. Ya. Oke. Jadi kalau saya lebih tua gitu kan. Jadi mohon maaf ya. Perawatan kulit. Itu menarik ini nggak sih?
narik ini. Ya enggak lah, Deva kan juga masih 30-an. Iya, aku belum nyampe ke umur Itu ya? yang Mas Anung itu kan. Aku masih 2 tahun lagi nyampe di umur itu. Mau tau nggak dokter yang bisa narik ini? Wah, Mau tau? Japri. Oke, kita langsung ke pertanyaan keempat ya. Coba dong Baru cerita. keempat? Baru keempat. Baru. Bukan? Nggak usah runut kalau udah Tapi durasinya ini mah. curang dari tadi nih. Jangan mentang-mentang kamu sendirian yang belum nikah. Kita kan boleh denger dong. Iya, kamu pandangannya. punya impian Loh, aku nggak? tuh dari tadi Pernikahan gitu-gitu ideal tuh aku seperti dengerin. apa gitu. Jujur aku kalau pernikahan ideal aku kayaknya sekarang tuh masih di tahap ingin menyerap informasi dulu karena aku nggak mau terburu-buru dan Masih akhirnya mau mencari fail. pasangan yang tepat dulu ya. Betul, iya. Walaupun sekarang sebenarnya udah ada pasangan, tapi kan aku kan jadi kayak masih mikir-mikir juga gitu loh. Masih gantung. Nggak Waduh. siap belum? Gitu. Podcast ini kan. Oh bukan dong, tapi kan jadi pembelajaran. Iya, gitu. Iya. Oke, pertanyaan keempat ya. Coba ceritain gimana caranya kalian toleransi sikap pasangan yang kurang cocok dengan kalian. Apa gimana? Toleransi sikap sikap pasangan yang pasangan. nggak suka. Yang nggak cocok gitu. Ya, Kalau saya karena aku dari awal udah niatnya untuk belajar, ya kan, bernikah itu untuk belajar. Jadi ya ketika dapat sesuatu yang tidak sesuai sama itu adalah bagian dari proses belajar. Belajar untuk aku menerima. Jadi menerima. Iya, ya. Tapi kan seperti toleransinya seperti apa dulu, ya kan? Selama tidak berurusan dengan orang ketiga, ya kan? Nah itu kan nggak ada masih bisa toleransi. Tapi kalau udah urusan sama orang ketiga kan udah nggak ada toleransi, kan? Betul, Udah betul. sikap. Tapi misalnya soal apa ya? Pulang malam, misalnya, karena ya oke, pulang malam. Tapi alasannya apa dulu, gitu loh. Kalau pulang malam karena kerja, karena itu oke. Tapi kan ada batasnya. Berarti kan ada aturan yang harus kita sikapi bersama. Oke, ini aku lagi kerja loh, sampai pulang malam. Bisa nggak kita aku jaga anak? Karena jaga anak itu bukan pekerjaan perempuan aja loh ya. Betul. Itu adalah pekerjaan laki-laki. Ya kan? Itu juga kenapa gue marah dengan negara ketika soal anak, karena ketika ibu hamil, dia ada cuti hamil, tapi suaminya nggak boleh cuti. Emang lu nggak stres apa itu di suami Kan ikut mikirin Iya juga. kan? Itu yang terjadi kenapa sampai pilot tidur, ya kan? Ketiduran karena nggak ada cuti. Betul, betul. Pada saat dia melahirkan dia tetap kerja, ya kan? Harusnya kan ketika melahirkan lakinya, suaminya harus ikutan cuti, dan ketika cuti gajinya juga harus sama dong. Nah itu maksudnya. Jadi pada saat iya dong. Ya kan? Emangnya kalau misalnya gila, bayi itu tuh selalu dunianya kebalik. Kalau malam jam 12 sampai jam 5 dia melek. Ketika pagi dia tidur. Nah ketika melek itu mampus nggak? Kita berdua kan tidur. Jadi maksud dia yang harus bangun. Bangun, nyusuin apa segala macam. Nah kalau aku egois kan aku juga bisa tidur. Kan bisa gua kerja, nggak bisa gua harus tidur kan gitu kan. Jadi dia harus bergulir dengan berurusan dengan bayinya dia sendiri kan gitu. Jadi buatku adalah ketika ada sikap-sikap yang itu tidak bisa ditoleransi, ya harus kita toleransi. Itu caranya belajar toleransi itu seperti itu. Maksud aku, cara belajar tuh untuk menikah itu pertama adalah toleransi. Bagaimana kita hidup bersama orang yang tidak pernah ada di dalam kehidupan kita di keluarga. Mungkin kalau ibu, ya kan, ke kita, ibu kan selalu toleran ke kita kan. Iya. Tadi aja misalnya anakku takut sama semut gitu kan, ya kan, pasti dia harus dijauhkan dari semutnya kan, gitu loh. Nggak kemudian disodor-sodorkan dengan semutnya kan, gitu kan, ya kan. Nah, kalau suami sama istri kan nggak kayak ibu sama anak gitu loh. Jadi ini adalah dua individu yang sama, punya ego yang sama apa segala macam. Itu maka kemudian belajar untuk memahami si pasangan itu menjadi bagian dari belajar. Jadi niatnya dulu apa? Makanya kalau niatnya mencari kebahagiaan, ya akan selek pasti. Iya. Tapi waktu pacaran tuh pernah nggak sih kayak, ya maksudnya sama-sama nggak bisa pahamin, sama-sama keras. Karena kan jujur sekarang aku sama pasangan aku pasti ada kerasnya, walaupun mostly pasangan aku sih yang ngalah gitu. Gimana? Kalau pas pacaran itu selalu yang ngalah adalah laki. Oh berarti nanti pas nikah tuh bakal beda dong? Beda total. Jadi Berubah total. aku tuh selalu bilang kalau sama teman-temanku yang perempuan ya, kalau bisa kamu nikah
Cari pasangan yang dianya yang bucin sama kamu. Jangan pernah nikah sama orang yang kamu yang bucin sama dia. Karena apa? Ketika kamu nikah, cowok yang bucinnya luar biasa itu udah bisa berubah total gitu loh. Yang bucin aja masih Yang bisa bucin berubah aja bisa gitu jadi ya. santai, cuek, udah nggak Apalagi terlalu yang bucin gitu. ceweknya. Apalagi kalau yang bucin cewek ntar possibility untuk dia selingkuh, dia ninggalin, dia apa itu kayak jadi besar banget. Besar. Karena dulu waktu aku nikah sama Mas Hanung, wah parah sih dia bucinnya kayak luar biasa. Effortnya Pokoknya gitu ya. kenapa aku milih Mas Hanung karena dia adalah titik amanku. Karena aku tahu aku nggak usah repot ngejagain, nggak usah apa. Aku sama Mas Hanung pokoknya dia titik aman lah kalau untuk soal perasaan, soal hubungan. Aku tahu bakal aman sama dia gitu. Dianya nggak akan macem-macem gitu. Tapi pas udah nikah, dia yang bucin aja jadi bisa kayak santai, cuek banget gitu loh. Ya ada bucinya Ya ada tapi nggak yang tetap gila-gila cool gitu. gitu kan. Kewajibannya udah beda ya. Iya, jadi biar apa namanya? Jadi saranku kalau menikah cari laki-laki yang benar-benar mencintai kamu. Itu yang mama aku bilang sih. Jangan yang cuma setengah-setengah aja gitu. Jangan kamu yang lebih bucin. sampai karena yang meminta Hawa untuk ada di dunia adalah Adam. Kalau Adam aja nggak minta. Adam nggak minta, ya dia Adam akan nggak minta, kejomblo untuk sepanjang apa? masa. Gitu. Betul. Dia minta, betul-betul minta. Ya Allah saya minta, tolong buatkan. Tapi kalau Adam betul-betul diciptakan oleh Allah. Jadi Allah yang kepingin menciptakan makhluk yang akan menjadi khalifah. Ya itulah Adam. Tapi Hawa itu diminta. Kalau Allah nggak diminta sama Adam, ya udah gua akan nyiptain. Gua nyiptain lu kok. Gitu. Jadi emang cowok itu hunter. Iya. Harus. Malah ada cowok sok ganteng tuh rasanya gue tampan gitu. Iya, emang. Udah gaya sok cool, sok ganteng gitu. Dan gue maki-maki. Anak gue juga, lu jangan sok ganteng ya, gitu. Karena because kamu adalah hunter. Iya. Dia akan memburu. Dia akan memburu pasangannya, dia akan meminta pasangannya. Karena dia akan, kan aku terima, wah kan, qabil tu nikah, aku terima nikah kamu kan gitu kan. Iya. Karena akan begitu dia. Untung saya bucin sama istri saya. Iya, emang harus gitu. Dan mahar, ya kan? Ini kayaknya Itu di film semua- Ipar istri pertamanya yang bucin bukan laki-lakinya kali ya? Iya loh. Iya kan? Enggak. Oh enggak. Enggak tahu ya. Nggak tahu nih. Boleh ngomongin sih nggak boleh ya? Nggak boleh dong. Nggak boleh. Nggak boleh kita buka. Tapi bucin kok, bucin. Mas Aris bucin kan? Bucin. Kalau mau Nggak sama promosi Rani, film tuh masuknya begini, nggak usah disegmenin, jadi kan terasa light. Dia sampai terakhir udah nggak ada dong. Setuju. Aris bucin ya? Bucin sih, bucin. Oh, Ke bucinnya siapa? dia datang. Bucinnya kan dia datang sampai ke rumahnya gitu. Iya, betul. Dia bucin. Tuh, yang bucin aja bisa ada kamu di Enggak, bucinnya kan tengah-tengahnya, Nisa apa ke Rani? Waduh. Kalau sama Rani tuh kayak buta aja. Cinnya nggak ada. Bu aja, Bu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian tuh perlu nggak sih cinta punya me time sendiri ketika sudah punya pasangan? Iya kan? Iya. Iya, Iya. punya me time sendiri. Bentuk Ya. me time kalian tuh seperti apa? Kalau Perlu. saya perlu. lah. Karena apa? Karena aku kepengen istriku itu persis sama ketika dulu waktu belum nikah. Ya udah, ya boleh beli tiket dong berarti. Boleh, tapi kan lu harus nemenin gue pegala premier. Aku itu Ya iya tanggalnya dong. Jadi setahun boleh berapa kali ya me time? apa? Berapa kali boleh? Emang sih nggak tiap hari lu me time? Bukan kan ini me time-nya kan tuh kan. Lu dia mau ke Korea dia. Nggak ada masalah, lu ke Korea juga nggak ada masalah. Cuma memang pada saat pada masa gala premier ntar handai tolan pada nanya mana Saskia. Ke Korea malah jelek di kamu dong. Oh, oke. Dia lagi berlibur sama teman-temannya. Terus ini malah jelek di kamu malah. Jadi setahun boleh berapa kali me time gitu? Me time. Terserah lu me time, gue juga me time. Iya boleh, kamu me time-nya cuma main PS kok. Dia tuh me time Me time-nya nggak ribet. Sama lagi, Mas. Ini cuma main PS. Nggak masuk kamar semalaman. Bisa sebulan 2 bulan. Me time-nya dia tuh adalah tidur di sofa. Dia nggak suka tidur di kasur. Suka tidurnya di sofa ya. Tapi ya nggak Dulu apa-apa. dari kecil tuh aku Biasa tidurnya tidur di karpet atau nggak di sofa. sofa. Jadi nggak pernah masuk ke dalam kamar tuh nggak pernah. Jadi di sofa. Nggak tahu kenapa tuh masukannya di sofa. Tapi nggak apa-apa sih, karena buat aku setiap orang tuh tetap harus punya ruangnya masing-masing gitu. Asal ya saling percaya, berikan ruang gitu biar. Karena gini, ketika perempuan udah nikah, status dia menjadi seorang istri. Terus ketika perempuan menjadi seorang ibu, statusnya kan ibu, dia punya tanggung jawab atas anak-anaknya. Kadang-kadang kita tuh butuh menjadi diri kita sendiri. Itu yang kadang-kadang perempuan tuh suka lupa ketika udah nikah.
ya udah saya istri, kewajiban saya ada sama suami. Saya harus melakukan A, B, C, D. Saya ibu, kewajiban saya A, B, C, D gitu. Kadang-kadang dia lupa hak buat dirinya sendiri gitu kan. Nah itu bisa, aku baru ngerasain sih kemarin aku sempat trip ke Jepang gitu sama satu sahabatku sama adekku. Aku kayak, wow aku jalan nggak sebagai kewajiban seorang istri. Kan kalau istri kan walaupun Mas Anu nggak minta aku tetap ngurusin. Ngurusin A, B, C. Ketika aku mau kemana-mana pasti nanya dia dulu, kamu maunya kemana. Kalau sama anak-anak ngurusinnya banyak, kalian pada mau kemana. Kemarin aku ke Jepang tuh atas diriku sendiri. Aku bangun semauku, nggak ada yang harus aku urusin, pergi kemana-mana. Itu kayak, oh ternyata butuh ya jadi diri sendiri sesekali gitu. Butuh me time juga. Butuh me berarti time, ya. tapi ya ternyata pas baru pergi 3 hari anaknya sakit semua, akhirnya aku harus pulang lebih cepat juga. Tapi Mana harus kita ke Barcelona ya? Mau nggak? El Clasico, nonton El Clasico. Wah, mantap tuh. Mantap kan? Gas. Oke, ngeng. Di sana kita main PS berdua. Jadi aku pernah sekali waktu tengah malam ya, kita main friendly match. Aku sama Mas Anung Oh ketemuan di PS. Iya, di online. Oh, sambil ngobrol lagi. Aduh. Iya dia emang gitu tiap malam. Tapi sama, me time-ku juga sama. Main Kurang PS lebih aja? gitu, main PS. Iya betul. Sekarang Kalau tuh kehidupan, game. sekarang kehidupan kita di lapangan tuh berat banget ya udah. Iya, udah berinteraksi, udah pengennya sama gimana. Nama game ya. Oke. Next question nih. Apa sih ketakutan terburuk kalian terhadap sebuah hubungan? Aku orangnya kalau sekali udah dihilangkan kepercayaan pasti repot banget. Gitu. Jadi yang paling aku takut hilang kepercayaan itu aja. Aku hilang kepercayaan karena aku memberikan kepercayaanku penuh banget sama Mas Hanung. Jadi ya takut aja kalau ada suatu hari dia ngilangin kepercayaan untuk ngembaliin semua itu pasti akan susah banget gitu. Kalau udah ada luka. Itu sih. Oke. Kalau Mas Hanung? Kalau aku Ketakutan. Ketakutanku adalah ya gagal. Ya hilang kepercayaan ya, tapi yang paling besar adalah maaf. Ketika lu udah punya ilmu maaf, di dalam maaf itu kan ada ikhlas, ada menerima, gitu kan? Itu buat aku tuh lebih besar, gitu. Jadi lebih dan janjinya Allah itu nyata. Ketika maafmu itu lebih besar dari amarahmu, nah itu udah kayak surga itu kayak dibentangkan betul gitu loh. Makanya kalau aku sih sebetulnya kalau soal itu tuh nggak ada masalah. Tapi yang paling problem itu kalau ketakutan itu adalah gagal. Apapun, gagal menjadi, nggak usah gagal nikah, gagal menjadi suami. Nah, itu. Maksudnya kan suami kan menjadi leader, menjadi pemimpin, tiba-tiba apa namanya anaknya terus narkoba, itu kan gagal tuh. Betul. Nah, itu ketakutan. Gagal menjadi suami, gagal menjadi bapak, gagal menjadi menjadi pasangan yang baik gitu. Kalau aku sih itu. Makanya sekarang tuh yang doaku setiap ibadah adalah berikan aku kesehatan agar supaya aku tetap bisa berdaya, karena ketika aku berdaya maka aku bisa belajar banyak hal gitu loh. Bisa mengantisipasi ini itu segala macam agar supaya aku tidak gagal. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Orang yang seperti apakah yang berhak untuk dicintai menurut kalian? Kamu deh. Orang yang sebenarnya berhak dicintai, waduh itu paling susah. Cinta itu adalah misteri ya. Ketika kamu udah jatuh cinta sama dia, kamu nggak minta. Aku juga nggak minta sama dia. Pada saat kita syuting Ayat Cinta, dia adalah cewek yang paling gue benci, tau nggak? Kenapa? Karena gara-gara dia, gue harus nge-cut aktor orang lain. Gara-gara dia masuk. Gitu. Jadi ada permintaan, ya waktu Ayat Cinta itu ada permintaan yang mana harus Saskia. Padahal kita udah reading sama pemain, gitu loh. Jadi itu yang terjadi, gitu kan. Nah kita kan satu lokasi kan jadi siapa sih ini? Nah kemudian itulah pokoknya. Jadi aku nggak expect sebetulnya sama dia, tapi tiba-tiba dari yang aku tidak suka, ya kan dari aku yang tidak suka, tiba-tiba kok dikasih cinta di situ. Jadi ya Allah itu maha membolak-balikkan perasaan. Jadi ya, mau lepas tuh nggak bisa loh. Demi Allah tuh mau lepas nggak bisa. Itu teman-temanku sampai apa sih yang lu ngejar apa sih? Ya lu mau ngejar apa dari dia apa segala macam itu teman-teman gue sampai seperti itu. Tapi nggak tahu cinta. Loh, ini ngerasain cinta tuh gimana sih? Gitu. Jadi makanya mau diselingkuin apapun gitu kan kayak aku kayak sakit tadi, sakitnya, tapi tetap ayo. Sampai pacarnya dia gue temuin, bayangin itu. Pacar? Pacarnya dia dulu gue temuin. Mau ngapain maksudnya? Ya kan? Gue temuin, gue minta.
Gue minta pacar lo gitu. Iya, disuruh milih. Gue milih dulu apa? Mau yang mana? Di depan orang Di itu. depan orang itu. Gua. Berarti secinta itu ya. Jadi maksud aku ketika ada luka di dalam diri gue karena pasangan gue mencoba untuk kill me atau betray me, cheating me gitu kan. Aku udah ada rasa maaf gitu. Maaf itu tuh buat gue udah suatu hal yang mestinya emang agak gila ya, tapi ya demi sebuah rumah tangga, demi anak, demi apa kan ada maaf. Kata maaf itu akan bisa membuat semuanya ke amarah, murka apa segala macam bisa hilang gitu loh. Oke. Pertanyaan selanjutnya, sepakat nggak kalau ipar ikut tinggal dengan kita dan pasangan? Kalau iya, kenapa dan gimana? Kalau aku sih enggak ya. Yalah ya. Kalau aku pengennya sih emang nggak ada orang lain di rumah gitu karena Betul. ya pasti akan mengganggu sih gitu. Mau walaupun iparnya juga misalnya laki-laki, kan aku juga ada adikku yang laki-laki atau adiknya Mas Anung yang perempuan, pasti akan ada rasa-rasa nggak enak, sungkan dan lain. Jadi buatku kalau di luar kita berdua yang bisa tinggal bareng sama kita ya hanyalah ibu ya paling. Iya. Ibaratnya misalnya ibunya Mas Anung mau tinggal sama kita karena emang itu tanggung jawabnya Mas Anung, nggak masalah. Tapi mungkin kalau ipar nggak bisa. Kalau di Islam kan anak laki-laki harus bertanggung jawab Iya, kepada ibunya kan. Nah, jadi sebisa mungkin saya pengennya ibu tuh tinggal di rumah saya, bukan saya berdua tinggal di rumahnya ibu. Beda itu. Ibu yang tinggal sama kita. Ibu yang tinggal. Makanya itu yang susah. Kan selalu ketika nanya ke ibu, "Bu, ayo itu tak kasih tempat ini, tak buatin ini." Ibu nggak mau. Sampai sekarang pun nggak mau? Nggak, karena kan orang tua, mama kan di Jogja. Nggak mau pindah ke Nggak Jakarta. mau pindah ke Jakarta. Jadi kalau ipar sih nggak ya. Kalau ipar enggak. Mau cewek atau cowok? Kalau aku sih ya. Karena tetap ada batasan mahramnya juga. Misalnya adik laki-laki Mas Anung tinggal di rumahku, ya auratku kan tetap harus kujaga. Betul. Repot banget aku harus pakai jilbab tiap hari, baju rapat di rumah keluar sendiri. kamar pakai. Iya kan, sedangkan pengennya di rumah kan bisa santai gitu. Di rumah Iya, ketutup, di luar tertutup, di luar pengennya di rumah santai. Ya jangan kan ipar kan, aku bawa anak toh. Anakku kan Iya, bumi betul. kan dari istri yang lain. Nah, hubungan dia sama Saskia aja itu secara agama pun sebetulnya kan bukan anak kandung kan gitu. Itu aja itu aku masih mempertanyakan hukum Islamnya seperti apa gitu kan. Ya misalnya kayak Tapi kita aku- keluar negeri, satu kamar di hotel ada bumi juga kan Nggak pasti mungkin sungkan dong. aku juga gitu. Gitu loh. Tapi kalau mungkin itu anak kandung kita mungkin masih bisa excuse ya, tapi jadi kalau kita jalan berdua atau kalau kemarin kayak kita ke Jepang gitu kan, ya sebisa mungkin kita akan membedah kamar kita. Jadi ada effort untuk ada uang lebih gitu kan demi menjaga itu semuanya gitu. Apalagi ipar. Apalagi ipar. Iya. Oke. Kamu gimana? Lu udah diem aja lu, jangan-jangan lu ini nih. Kalau aku pertanyaan ini bisa skip, Mas. Soalnya aku nggak punya ipar. Oh gitu. Istriku anak satu-satunya. Terus Wah. kamu anak satu-satunya juga. Aku nggak, aku ada saudara perempuan. Aku saudara perempuan, kakak perempuan, adik perempuan. Oh, perempuan semua. Perempuan semua. Jadi kalau bertiga juga nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Iya, Masalah. benar-benar. Nggak ada masalah. Aman ya? Aman banget. Oke. Apakah menolong sesama keluarga itu perlu ada batasan? Dan apa itu batasannya menurut kalian masing-masing? Menolong sesama keluarga. Pastinya kalau aku dulu ya, kalau aku kan karena aku udah menikah, setiap aku mau nolong atau mau bantu keluarga, pasti aku akan minta permission dari suami. Walaupun misalnya uangku sendiri atau barangku sendiri, pasti aku akan nanya dia nyaman apa enggak. Karena kalau kita udah jadi keluarga, setiap sikap yang mau kita lakuin pasti harus melibatkan pasangan. Harus kita memastikan kita di jalur yang sama-sama oke. Itu aja sih. Iya. Kalau kamu Bi? Ya, sebenarnya menolong keluarga ya. Iya. Menolong keluarga ya Ada batasannya nggak? menolong gimana ya? Ya harus ada batasannya sih. Soalnya kalau Iya. tapi meskipun keluarga itu menjadi prioritas sebelum kita nolong orang lain yang jauh dari keluarga menjadi prioritas, tapi tetap juga harus ada batasannya. Tapi memang gimana ya? Karena sampai saat ini aku itu masih kepengin ya kan punya cita-cita, kepengin membantu adik-adikku
untuk haji bareng gitu. Itu pengen banget gitu loh. Pengen ngajak mereka haji bareng, terus pengen ngajak mereka jalan-jalan melihat dunia luar. Pengen meskipun sampai saat ini belum terlaksana. Gitu kan. Jadi kalau ditanya batasannya apa ya? Batasannya cinta dari itu sih sebetulnya. Ya. Oke, kita ke pertanyaan terakhir. Tips bentuk komunikasi terhadap pasangan agar dapat terus bersama itu seperti apa? Tips komunikasi. Komunikasi. Iya. Deva dulu deh sekali-kali dari ujung. Tips komunikasi. Ya, itu sih paling aku sama istriku tuh sebenarnya sebelum akhirnya kita deket gitu, kita emang kenal udah lama sebagai teman gitu. Kebetulan aku juga kenal baik dengan almarhum ibunya. Kita pernah satu project dan tiap project tuh aku selalu ngobrol mulu sama ibunya gitu. Jadi I was one of her favorite yang diajak ngobrol pas syuting. Tips komunikasi, ya itu karena kenal udah lama, jadi udah tahu karakter masing-masing. Paling kayak tadi Mas Anung sama Mas Aswi ya bilang bahwa mengalah itu bukan karena kamu diminta, karena kamu tahu kamu harus apa. Gitu. Karena bagian dari obligasi kan. Yes. Kayak kita sebagai cowok itu tuh apa ya? Mungkin karena memang diciptakannya memang begitu kali ya. Harus mengalah. Fitrahnya itu gitu kali ya, ya nggak sih? Ya. Benar-benar. Yang Tapi kan aku mau nanya deh. Gitu berantem gitu kan. Ya kita kadang-kadang pengen wah gitu kan, tapi ada yang hambat gitu kan. Yes. Yes, betul. Enggak, aku mau nanya deh. Cowok itu kan emang harus memimpin juga. Tapi dia di satu sisi juga harus mengalah. Itu Ya, tuh pemimpin itu kan mengalah harusnya. Pemimpin itu jangan dikira loh, pemimpin itu raja, bukan. Raja pun juga sebetulnya misalnya kayak sultan gitu kan. Sultan itu gelarnya Khalifatullah. Nah, di dalam Khalifatullah itu tuh ada yang namanya memeluk gitu. Memeluk itu kan egonya harus dihilangin dong. Iya. Ya kan? Jadi jangan dipikir bahwa yang namanya pemimpin terus kemudian kamu harus begini kan, enggak, salah. Pemimpin itu salah. Pemimpin itu tuh mengayomi, menjadi memangku. Kan kalau di Jogja kan Hamengku Buwono itu Hamengku itu memangku, Buwono itu dunia, Hamengku Buwono. Jadi memangku dunia. Iya. Kamu memangku anak kecil kan gimana? Kan egonya kan harus di situ. Jadi ya karena menjadi pemimpin ya harusnya mengayomi. Ngayomi itu nggak bisa maksa. Nah meskipun nggak bisa dipungkiri aku tuh kenapa akhirnya dari sekian banyak yang deket dulu gitu ya, akhirnya milih istriku tuh karena ada momen-momen dimana aku nggak bisa nahan ego, kayak udah pecah apa segala macam. Dan pasti karena Dari semua yang pernah deket dan menyerah, dia satu-satunya yang nggak nyerah gitu. Jadi dia tetap ada, meskipun gue diemin dia berminggu-minggu, dia tahu bahwa gue tuh sebenarnya diem bukan karena ninggalin, tapi emang lagi nggak bisa aja untuk komunikasi dengan baik, makanya tunggu momen sampai baik. Nah biasanya yang sudah kalau kayak gitu, akunya misalnya ngilang seminggu 2 minggu, mereka juga hilang gitu. Ini mereka Ya, yang pernah deket dulu-dulu mantan-mantan lah. Nah istriku tuh nungguin gitu. Terus pas akhirnya aku ngajak ketemu lagi, dia yang nyapanya yang kayak udah waktunya untuk Paham sekarang ya. kita udah bisa ngobrol gitu, itu kayak I'm gonna marry you gitu. Gemoy. tapi sekalipun itu marah, sekalipun itu kita mengalah gitu kan, atau kadang-kadang kita terus mengayomi gitu, tapi laki-laki itu sebetulnya letupannya laki-laki itu, marahnya laki-laki itu karena disrespect. Iya. Udah Iya benar sih. Lu suruh nganterin dia kemana, ayo ikut gua, laki-laki akan ngikutin, bener-bener akan ngikutin, akan ngelayanin. Bahkan dia rela belajar masak untuk bisa memasakin pasangannya, gitu kan. Tapi ketika udah ada disrespect, waduh, itu udah kayak, Iya. itu bisa. Jadi hormat itu, jadi tetap hargai sebab kami membutuhkan hormat, respect dari siapapun. Gitu. Oke. Nah, kita langsung ke
pertanyaan Segmen. selanjutnya dari Kak Deva. Oke, karena kita punya banyak sekali segmen ya. Terima kasih tim MD, luar biasa. Segmennya sangat singkat sekali. Itu tadi baru satu segmen, guys. Satu segmen, guys. Ada berapa Gua segmen? bilang kan, ya kan kalau ngomongin pernikahan itu tuh nggak bisa sambil lalu. Apalagi lo deep talk. Deep talk begini, deep talk. Ah, udah. Usia pertanyaannya Dapat 5 episode. aja. Satu segmen jadi satu episode. Iya, betul. Udah ya. Belum. Belum dong. 4 jam kita. Urung. Di 4 episode jadinya gitu. Entar diedit, tenang. Coba segmen 2 ini bisa lebih singkat. Oke. Karena ini sebatas setuju atau tidak. Yes or no, Oke, oke. gitu Jadi ya. saya akan membacakan poin-poin, lalu kemudian setuju atau tidak. Kemudian kalau mau ditambahkan dengan mungkin pendapat tambahan atau mungkin ada sanggahan, monggo. Oke, inilah segmen 2 dari Intuisi, Asik. interaksi tuang isi hati. Asik. Nah ini jadi setuju atau tidak, penghasilan suami 100% dipegang istri. Iya mas? Kalau di dalam agama tidak begitu. Oke. Kalau di dalam agama adalah masing-masing penghasilan punya kita masing-masing, ya kan? Tetapi kebutuhan adalah ditanggung kalau bisa itu adalah bisa. laki-laki. Kalau Laki-laki, bisa adalah yes. laki-laki yang menanggung, ya kan? Oke. Itu adalah bagian dari tadi itu tanggung jawab, ya kan? Tetapi ketika itu tidak bisa, bukan berarti menjadi ladang untuk tidak dihormati. Ngerti kan? Ya, Jadi ya, ketika ya. laki-laki nggak bisa seperti itu, bukan berarti itu menjadi ladang perempuan, ladang laki-laki untuk tidak dihargai sama perempuan. Gitu loh, nggak bisa. Gitu. Ya, ya. Ya, soalnya aku pernah dengar ya. Katanya laki-laki itu cuma butuh pengakuan, perempuan itu dikasih pengertian. Kalau dua-duanya itu dapat, udah aman lah. Katanya begitu. Betul. Oke, ada tambahan mungkin dari Nyonya Enggak, Davina? aku dari tadi denger doang tapi masuk loh. Menyimak kayak- banyak ya ilmu kamu Banyak dapat hari ini ya. banget. Bersegmen-segmen lagi kita. Soalnya. Waduh. Tapi jangan stres, jangan, wah nanti aku harus cari laki yang harus begini-begini. Jangan juga. Enggak, udah Iya. dapet kok. Tapi sejauh ini pasangan aku kayak dia pernah marah sekali terus ya karena disrespect walaupun bukan dari aku, dia meledaknya tapi ke aku. Kayak aku tuh nggak suka gini. Tapi kayak ya udah jangan kayak gitu. Tapi karena dia ya disrespect itu dari orang lain. Jadi aku kayak oh iya sih. Padahal dia orangnya benar, dia aku anterin aku syuting, dia nemenin effort apa tapi kok masalah ini dia sampai semeledak itu, tapi ternyata karena disrespect itu. Pokoknya dari tadi tuh nyambung aja kayak oh iya benar-benar. Iya gitu. Jadi sambil ini ya, sambil callback gitu ya. Iya loh, bener-bener Oke. nyambung gitu jadinya. Mantap. Mantap. Oke, ini yang kedua. Lelaki, setuju atau tidak? Lelaki lebih rentan berselingkuh. Setuju. Setuju. Setuju juga. Setuju. Kenapa? Setuju. Karena mengalah tadi. Hmm. Mengalah dan kadang-kadang disrespect tidak langsung. Maksudnya gimana? Jadi di dalam keluarga kan selalu harus mengalah terus. Ada apa ilfil gitu mengalah, ya kan? Ketika ketika berantem lah, ada satu hal yang berantem itu kan selalu yang harus disalahkan adalah laki-laki. Iya, mostly. Mostly adalah laki-laki. Dan laki-laki harus selalu minta maaf duluan. Jadi Nah, alasan dia itu yang selingkuh- membuat capek, ya kan? Sehingga ketika ada ketika ada kaum Hawa yang lain yang memberikan surga, yang memberikan ini apa segala macam, itu bisa aja set. Gitu. Karena itu makanya kan di dalam agama kan ketika kamu ada persoalan di dalam rumah, selesaikan segera pada saat itu juga. 3 hari maksimal. Nah, aku tipenya begitu. Berantem sama dia, aku pengen selesai. Dia enggak. Gue pengen sendiri dulu. Oh, aku juga gitu, Gitu sih. loh. Butuh diem dulu nggak Iya, sih? iya. Karena kita rasa keselnya masih ada. Kalau cuma nggak lebih bisa, besar enggak. ya. Kalau Iya. aku harus selesaiin itu karena apa? Karena aku tidak mau ketika aku dalam keadaan kesel, ya kan, terus mau cabut, Ah. terus tiba-tiba ada itu, slik, nyelonong gitu. Ya. Makanya dalam rumah itu tuh benar-benar kayak itu kan tempat bermain kita. Kita memilih rumah, kita mendesain rumah sesuai dengan mood kita, ya dong. Iya. Ya kan? Itu Nyaman adalah rumah kita. adalah tempat bermain kita. Gitu. Iya, Ketika ada persoalan, udah kita kan selesaikan aja. Jadi kalau mau butuh sendiri, ya terus kemudian jangan cabut. Iya kan? Tapi di dalam rumah aja. Main Iya. PS, kalau aku main PS gitu kan. Tapi kalau aku nggak bisa main PS pun juga nggak bisa. Saat itu juga aku harus selesaiin.
Ya game kita kan butuh fokus banget, Mas. Yoi dong. Parah kalau nggak fokus ya. Kalah lu. Timnya juga kena. Gitu. Ya. Oke. Betul, Jawab betul, cepet betul. aja Kobi. Oke. Oke, kita lanjut. Setuju atau tidak? Seiring dengan waktu, perempuan akan semakin cinta dan lelaki akan semakin berkurang cintanya. Ini yang nulis saja berkurang ya. R-nya aja nggak ada berkurang ya. Emang situ aja udah kurang. Sering dengan waktu perempuan. Ini pertanyaan buat siapa? Buat kita semua. Percaya atau Kalau yang enggak? terlihat Setuju sih atau tidak? gitu, yang terlihat gitu. Sejauh ini aku iya. Yang terlihat Setuju gitu atau ya. tidak? Iya, Tapi nggak tahu sejauh laki-laki itu ya. gimana. Kalau laki-laki itu tidak berkurang cintanya, tetapi berkurang sikap pengaplikasiannya terhadap cinta. Tantangannya soalnya udah didapetin. Bukan. Cintanya itu tidak berkurang, tapi pengaplikasian. Jadi manifestasi dari cinta itu. Misalnya kan aku cinta sama dia gitu kan. Manifestasinya adalah ngasih bunga, ngajak dia makan di tempat yang dia suka, ngasih surprise gitu kan. Itu kan aplikasi dari effortnya rasa lah cinta ya. ya kan. Pada saat sudah rumah tangga, karena sudah tenang laki-laki, karena buruannya ada di dalam genggamannya Safe. dia, safe, maka ya udah. Iya, Tapi iya. tidak mengurangi cinta sama sekali. Itu Tapi akan kita terlihat. sebagai cewek kadang masih yang kayak kok nggak kayak dulu ya. Ya. Deva gimana Dev? Tapi iya beneran, aku setuju banget. Ternyata itu kalimatnya adalah cintanya sama, pengaplikasian sikapnya yang akhirnya berbeda. Karena gini, setelah kalau dulu waktu aku pacaran, aku bisa ekstrim banget tuh. Maksudnya kayak Valentine aja orang ngasih bunga, aku kasihnya diamond. Gitu, kayak gitu kan, levelnya gitu. Jadi kayak nggak mau gue surprise yang biasa. Begitu menikah, gue ngeliat jauh ke depan bahwa kita berdua ini nanti punya keturunan akan tanggung apa segala macam. Kita pengen punya tempat yang lebih besar, kita pengen bermanfaat untuk keluarga besar kita juga gitu. Dan Karena pikirannya udah lain gitu kan. pikiran udah lain. Jadi kalau dulu kan Tujuannya beda. itu waktu berburu kan gimana caranya buruan kita itu suka apa kan harus kita trap di jangan gitu kan. Fokusnya ke sana. Ketika udah selesai, udah masuk, ya step berikutnya adalah gimana sangkar ini itu tuh menjadi kebahagiaannya juga dia juga harus gedein, harus apa. Gitu loh. Banyak yang lebih dipikirkan. Cuma memang kadang-kadang kita laki-laki terlalu larut dalam proses itu sehingga melupakan detail, ya dia. kan. Emang itu Biasanya kurangnya terus akhirnya juga lupa hari ulang tahunnya. Ya. Lupa anniversary-nya. Dia bahkan lupa ulang tahun gue soal Enggak, enak aja. Kamu selalu ngerasa iya umurnya berapa? 17. 17. Enggak, bukan soal kamu kedua-tiga kan? Kedua-tiga kan kayak kedua-tiga terus sih. nggak nambah-nambah. Ya, Emang umurnya berapa sekarang? 30. Tuh kan, gitu. 32. Enggak, serius. 32. Ya enggak lah. Berapa? Udah 36. Parah kan? Kamu kayak gitu tersinggung nggak? Enggak dong, Oh, enggak. ya. Aku nggak pernah masalah ditanya umur. Ya tapi emang gitu, kita jadi lupa detail karena Iya. jadi mikirnya ya tapi itu kekurangan kita Mas ya, mungkin kita harus Karena sebagai laki-laki kita pikirannya kayaknya udah tenang, yang penting. Iya. Ya gitu kan. Nah ya makanya sesekali tetap harus ada lah treatment khusus lah. Oke kita lanjut. Setuju atau tidak, lamanya pendekatan akan menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah hubungan. Lamanya pendekatan atau pacaran gitulah, ta'aruf gitu. Enggak lah. Enggak. Dia masih jalan mikir. Lamanya pendekatan, aku iya lagi. Karena aku kalau misalnya ada cowok ngedeketin, aku nggak bisa yang kayak sebulan udah ditembak pasti aku tolak. Karena sama yang sekarang, sama pasangan aku yang sekarang, itu aku PDKT bisa berbulan-bulan. Karena aku ngeliat lo serius nggak, maksudnya lo beneran ke gue doang. Lo beneran effort lo ada atau enggak gitu sih. Kalau kayak awal dekat, langsung kayak, iya mau, terus ujungnya fail, tapi kayak, Pendekatan berbulan-bulan, pacarannya sebulan. enggak dong, 2 minggu. Enggak, ambil sekarang setahun lebih lah ya. Begitu. Sama aku juga nggak. Kalau aku nggak setuju. Karena ya banyak ya kita lihat di. Enggak, pertanyaannya lama itu berapa? Ya nggak ada lamanya pendekatan aja. Ya, Enggak lamanya berapa? Berapa bulan? Nggak apa-apa kan lamanya tiap orang beda. Hah? Spesifiknya gitu. Gimana Dev? Kira-kira berapa nih? Kita kalau ngomongin lamanya di sini. Kira-kira. Setahun? Setahun lah. Soalnya aku ada kenalan. Dia pacarannya 6 tahun, nikahnya setahun. Tuh, jadi nggak menjamin kan? Iya betul, setuju. Oh, Karena masih 6 menjamin tahun. gimana? Iya.
Setahun setelah itu cerai gitu maksudnya. Iya, setelah itu menikah, artinya mereka masuk tahun ke-7 bersama dong. Kalau dihitung sama pacarannya. Tahun 7-nya bisa. Jadi kayak kangen jamin ya. Iya. Iya. Atau ya belum menikah. 6 tahun tuh berarti 4. Jadi ngomongin teman lu sih. Kenalan. Aku juga belum tentu berteman kan, Mas. Aku kenalan aja gitu loh. Oke. Gitu ya. Yes. Oke. Oke, ini terakhir nih. Di setuju atau tidak, Oke. pria tukang ngalah dapat membuat wanita bahagia. Ya, itu tuh. Setuju lah. Setuju banget. Nah ini buat perempuan-perempuan ya yang jawab ya. Iya. Laki-laki harus ngalah lah pokoknya. Setuju ya berarti? Apalagi tiap bulan kan kita udah mulai masuk PMS, udah Wah iya ngalah sih aja deh. itu. Wah iya betul. Iya. Cuman biasanya kadang cowok-cowok umur aku tuh suka nggak paham. Nggak ngerti, iya. Iya bahkan pernah menyalahkan. Loh itu bukan berarti kamu bisa jadi alasan ya. Lalu aku kayak ya udah. Aku langsung kayak aku pergi aja. Oh tinggalin aja kalau ada yang gitu sih. Aku langsung Nggak kayak bisa dong, oke. lagi begitu. Yaudah kalau kamu nggak bisa paham, oke. Kayaknya kita nggak cocok. Bukan gitu maksud aku. Langsung aja kayak gitu. Baru dia tahu itu salah. Nah tadi kan aku bilang Karena memang nggak ada pendidikannya ternyata. Nggak ada pelajarannya. Tentang pemahaman apa ya seksual masing-masing. Iya betul. Laki, bahkan dia tidak Even bahkan biologi nggak laki-laki ada loh. tidak memahami seksualnya dia sendiri. Iya. Gitu loh. Dia tidak memahami seksualnya dia sendiri, apalagi dia harus memahami seksualnya orang lain. Gitu loh. Iya. Itu. Jadi ya kita tahu sebagai laki-laki bahwa di umur sekian kita harus sunat. That's it. Udah. Bahwa seksual kita itu ternyata punya pengaruh ke sini, punya pengaruh ke situ, berakibat ke sini, kita nggak tahu. Iya kan? Nah, itu makanya sebisa mungkin saya sama Saskia komitmennya adalah kepada anak-anak sedini mungkin harus ada soal seksual. Pendidikan seksual itu harus. Edukasi ya. Edukasi seksual itu penting Dan sekali. komunikasinya harus nyaman. Dan komunikasinya harus nyaman. Gitu. Iya. Nah, Dev tadi lu mau ngomong apa? Enggak. Istriku kalau lagi PMS tuh, aku bersin aja dibilang ngegas gitu. Bersin aja kayak Padahal dia ngerti ya kalau suara besar dari padahal semua ngerti keluarga gitu, tapi kalau biasanya. kayak gitu, akunya langsung kayak notice. PMS. Melipir langsung ya kan. Tapi kalau dia nggak pernah itu, dia kalau PMS nangis. Nangis. Oh iya sama. Nangis. Iya kan? Cuma nangis aja. Sensi aja buannya. Ini bukan marah-marah, tapi nangis. Karena kalau aku sensitifnya jadi sakit hati, sedih, nangis gitu sih. Kalau marah, ya sebenarnya karena emosi aja aku sedih terus nggak ada yang paham jadi marah gitu. Gitu. Oke. Yes. Demikian segmen 2 dari Intuisi. Yeay. Cepatkan segmen 2. Nggak secepat itu sih tapi. Kita lanjut ke segmen 3. Di sini kita bakal bacain komenan-komenan dari netizen. Yang pertama dari @mimi_rafan di Instagram. Lihat bajunya si Rani aja udah emosi ya. Ya gimana ya jawabnya juga. Emang udah identik kali ya Mbak Eliza pakai itu dan saya pakai jadinya semua ikut emosi sama saya. Tapi nggak apa-apa. Sekarang komenan kedua. @umi antik di TikTok. Ya Allah baru cuplikan aja sakitnya sampai sini. Gimana perasaan Mbak Nisa aslinya ya? Bagaimana tanggapannya? Tanggapan apa? Tanggapan dari komen ini? Rasanya bisa, bagaimana perasaannya bisa. Yang asli loh ya. Ya harus tanya sama Kayaknya harus tanya lewat Mbak Eliza. Kemudian Mbak Iya Eliza ya, bisa agak. nanya. Tadi aku udah titip salam kok sama Mbak Nisa asli lewat Mbak Eliza. Oke. Yang ketiga @vina. di Namanya TikTok. emang Nisa ya? Bukan namanya bukan Nisa. Enggak, Mas. Oh, bukan Nisa. Bukan Nisa, bukan Rani, bukan Aris. Oh. Yang ketiga @vina dari TikTok. Aku bacanya lapar adalah maut. Bacanya Gimana pas lagi puasa itu. Iya, mungkin lagi puasa ya, jadi agak salah baca. Waduh. Apa? Lapar adalah maut. Lapar adalah maut. Ipar lapar gitu. Oke, selanjutnya dibacain sama Deva. Kak Oke, Deva. ini dari Anggarark. Ini salah satu komennya ya. Vibe surga yang tak dirindukan kembali terulang. Dari teasernya udah wah. Sinematografinya mewah, color gradingnya nggak main-main. Soal film drama apalagi religi, kita serahkan aja sama Sangsu Hanung Bramantio Sepuh dari Ayat-Ayat Cinta. Terima kasih. Itu Sepuh dia alasan nggak kenapa tuh? begitu saya dapat tawaran di Para Dalam Maut, tahu bahwa ini adalah proyek yang akan dijalani bersama Mas Hanung, langsung yes, gas. Oke, berikutnya dari Etnada. Wajib nonton, nggak mau tahu.
anak biar main sama suami. Wah. Tapi Loh, kayaknya suaminya udah disuruh nonton. dikomunikasikan ya. Iya. Dari Jadi sekarang. Mereka udah bagus nih, bagus. Udah nge-booking jauh-jauh hari lainnya. Biar main sama suami. Emang suaminya gak mau nonton? Justru suami harus nonton Justru biar dia suaminya tahu harus nonton. efeknya Harus kalau bareng, macem-macem. Anak ini bude dulu deh, nonton berdua nih. Bagus nih edukasi. Budenya juga harus nonton dong. Bude nonton. Apalagi bude tin ya. Ini dari @ayupur31. Beb, @Deva Mahendra, jangan sampai kamu dimusuhi emak-emak se-Indonesia Raya gara-gara film ini ya, gitu pakai tanda seru. Kalau dimusuhin karakternya nggak apa-apa deh. Asal pas ketemu jangan dilempar sayur ya. Dulu pernah baca soalnya kan. Iya. Pemain-pemain sinetron yang Iya. memainkan peran antagonis begitu ke pasar dilempar sayur. Ya Mas. Kalau dilempar sayur nggak apa-apa. Asal ya memang saya lagi butuh di rumah. Ya, nanti saya bikin listnya. Mungkin terong, timun muda, ya. Oke, next ini yang terakhir dari @awalia. Baru trailer aja sudah sampai sini, weh sakitnya. Gimana nontonnya? Sampai sini sampai mana? Sampai hati Iya, dong. dia pakai emoticon gitu mas. Sampai sini, sampai sini. Sampai mana? Iya sih, bener sih. Dia nggak nunjuk loh ini. Sampai sini gitu kan. Sampai di mana sih? Sampai di mana awalnya kita tanya nanti ya. Kita tunggu klarifikasinya. Atau saya mau bunuh-bunuh. Oke. Nah, selanjutnya di aku ada komen dari Adinda Faki di Instagram. Nggak sabar ketemu Rani untuk dirujak. Waduh. Yes. Jangan dong. Diajak ngerujak aja. Iya, kalau diajak rujak, hayu. Ikut ya? Aku ikut. Oh iya, boleh. Selanjutnya dari Citra Putri 7007 di YouTube. Aduh nggak rela lihat Kak Deva dapat peran antagonis semacam ini. Tapi ya di sisi lain nggak sabar sih pengen nonton. Emang ya kalau udah ngefans banget sama salah satu pemain gitu, terus kayak nggak rela, kenapa sih dia jadi antagonis? Aku jadi Emang kamu gak pernah jadi antagonis? Kayaknya sering deh. Enggak ya? Oh ya? Ini pertama? Ini pertama? Oh, Tapi pantesan secara pada klasifikasi ngasih. karakter masuk antagonis ini ya? Enggak sih, iya, Antagonis iya, dong. disebelin Iya, antagonis. sih. Iya, Orang antagonis. selingkuh. Oh iya. Baru sadar setelah syuting nih. Kalau gitu baru pertama. Mas. Baru pertama. Oke. Kita lihat siap, ya. Siap kamu hangat. Ilfil. Aku tunggu. Deva Mahenders pada hilang nanti. Deva Mahenders gak tuh? Mahenders gitu. Deva Holik. Oh, Deva. Teman Deva. Oke, ini lanjut lagi ya dari Bunda Ara di TikTok. Ya Allah, seketika netes air mataku teringat nasib rumah tanggaku yang hancur. Sama banget dengan judul film ini. Aduh. Tapi yang banyak yang ngalamin sih. Tuh, Salah kan? satunya Iya. salah satu orang deket lah. Aku juga ngalamin begitu. Akhirnya dia cerai sama suaminya karena dia kerja di kantor aku, suaminya malah selingkuh sama itunya. Sama sama keluarganya dia. Gitu. Oke, ini yang terakhir dari Not Sense di TikTok. Dan ipar-ipar gue udah ngajak nonton ini ya, ngajak iparnya. Bagus, semuanya bagus dong. kita edukasi bareng-bareng. Jadi kalau nonton ini ajak keluarga. Ajak Ajak ibunya. keluarga besar, Yes. ajak ibu, jadi ibu. biar nggak nitip-nitip Iya, anaknya. kan? Gitu. Oke, lanjut Bapak Adung. Leo Girl. TikTok. Leo Girl TikTok. Buat yang nanyain ini film horor apa bukan? Horor kali ya? Horor bagi Bukan para tuh ya? istri. Bukan ya, bukan dia bilang gitu. Tapi alur ceritanya lebih horor daripada cerita horor setan aja minder. Bener. Setuju. Oh. Maut. Maut, kematian kan? Kematian. Nah, itu. Dahsyat. Dari Putri Intan Nuraini 72. Ini tahun 72 berarti. Belum tentu mas. Belum tentu. Belum tentu. Nomor rumah berarti ya. Alamat rumah bisa Alamat jadi. rumah, ya. Filmnya keluar di tele enggak ya guys? Kacau sih kalian itu ya, Mbak Putri, Mbak Putri. Oh ya Allah. Udah mendingan ini 72 tuh umur aja deh ya. Tujuan Kita biar maklum gitu kan, umur 72 nggak ke bioskop gitu ya. kayak nomor akunnya mas, dia karena sering nanya begini di blok sama orang kan. Iya, Jadi yang 72. Jadi ada Putri Intan Nuraini 1, 2, 3, sampai 72 nih. Enggak ya, mohon maaf banget, jangan sampai begitu amit-amit. Jangan Gitu kan. amit-amit. Itu akan itu akan merusak industri kita, itu akan merusak kami ini, saya terutama yang udah punya anak 6 ini. Jadi tidak bisa merasakan apa namanya apa yang sudah kita kerjakan bisa menghasilkan gitu loh. Ya. Gara-gara produk kita dibajak Dibajak. sampai ke aduh tele. Mbak Nikita Mirzani, oh bukan, Riri Zuraini. Riri Suraini. Kok kenapa Nikita Mirzani? Riris Nuraini. Riris Nuraini. Jadi
Siap-siap aja ya Bang Deva Mahendra, ntar banyak yang nabokin di jalan. Aduh, kan dibilang jangan ditabok mah. Kasih sayur, terima. Dari, wah ini tulisannya banyak. Andik. A-N-H-D-Y-K Andik. Andik. Oh ya begitu Mas. Andik. Pengen nonton tapi takut makin OVT, takut makin nggak mau nikah. Overthinking, pengen nonton tapi takut overthinking, takut makin nggak mau nikah. Andik itu berarti cowok atau cewek ya? Cowok nggak sih Andik? Sakit takut nggak mau nikah. Alah, lu memang nggak mau nikah aja, lu mau seneng-seneng doang. Kalau di cowok ya. Bawa OVT segala. Bawa ipar segala. Oke, itu dia komen-komen kalian yang kita udah bacakan. Sekarang kita akan masuk ke segmen 4. Yeay. Nanti ada itunya nggak sih? Kayak bumper-bumper gitu nggak ada ya? Oke, ini kita akan bertanya-tanya lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Nah ini mau nanya buat Mas Hanung dulu ya. Apa yang bikin Mas Hanung tuh tertarik untuk ngambil dan jalanin proyek Ipar Adalah Maut? Karena ini unik ya, jadi perselingkuhan tetapi dari perselingkuhan antar keluarga gitu loh. Wah itu. Dan yang paling penting adalah ini ternyata ada di dalam sebuah hadis gitu kan. Jadi pada saat itu Pak Wadin sama Pak Mantas itu kan, Hanum saya ada film bagus, judulnya Ipar Adalah Maut. Dendang. Wah bapak untuk di sinetron series ini kita judulnya sinetron banget. Karena benar teman-teman, gua kalau ditanya apa lu bikin film apa, itu jawabnya itu agak setengah-setengah aku pernah. Ipar Adalah Maut gitu tuh kayaknya itu kan, hah apa sih itu gitu loh. Sinetron Hidayah ya? Gitu misalnya kan. Begitu gitu kan, jadi kayak wah, ternyata dari Mbak Elisa itu kan, itu ternyata hadis kan. Wah langsung gua korek kan, hadisnya apa segala macam. Jadi hadisnya itu bahasa Arabnya Alhambu al-Mautu gitu kan. Nah, gua kepikir kenapa nggak judulnya bahasa Arab aja Alhambu al-Mautu itu malah pikiran buat gua kan gitu kan. Tapi ternyata emang pas dipelajari, wah ini penting banget. Kayak semacam pada saat aku terima film Ayat Cinta dari novel gitu kan, kayak gue harus bikin film ini karena ini pesannya penting banget gitu loh. Jadi Ipar Adalah Maut ini pesannya penting banget karena itu dekat sekali dan itu bisa terjadi kepada siapapun dan banyak sekali kejadian. Tadi Saskia juga udah cerita soal itu gitu kan. Dan gue ngebayangin kalau itu terjadi, membayangkan kalau itu terjadi dalam diri saya sama Saskia, terus wah itu rusaknya kayak apa itu. Ya, makanya disebut kematian itu kan. Kematian ya. Gimana adiknya sendiri, kakaknya sendiri, bagi si istri misalnya, atau Saskia berselingkuh hampir-hampir dengan adik laki-laki saya kan, dia adik gua sendiri kan. Ya. Kalau setiap lebaran pasti ketemu, lu mau minta maaf kayak apa kan susah kan. Udah mati akhirnya kan. Nah, makanya disebut perasaan mati itu, kematian itu karena perasaannya mati. Jadi itu yang pengen banget gua. Buat tuh karena itu. Makanya pas Pak Warno bilang apa itu aku oke, tapi karena pas dia bilang enggak, kalau sibuk nggak usah, nggak apa-apa. Saya bilang, saya kasih saudara lain. Oh, enggak, ini buat gua. Nah, tadi kan Mas Hanung juga sempat mention Ayat Cinta nih. Ayat Cinta sudah menjadi salah satu barometer film Indonesia juga. Sudah punya levelnya, sudah disitulah gitu, Ayat Cinta. Apakah Ipar Adalah Maut layak disandingkan? Layak. Dengan Ayat Cinta? Layak. Insya Allah layak. Ini, post terakhir itu musik. Kalau musiknya itu bisa menghantarkan adegan, udah ini. Kalau bukan cuma penontonnya ya. Kalau cuma penontonnya kan nggak tahu ya, penonton lah ya. Tapi kalau rasanya itu, waduh. Tapi benar tiap dia habis pulang syuting gitu dia selalu bilang, aku udah lama nggak ngerasain feel kayak gini, getaran kayak gini semenjak syuting Ayat Cinta. Aku baru dapetin di film ini. Dia bilang gitu sih. Makanya aku penasaran banget. Mantap. Nice. Oke, ini sekarang nanya buat Mbak Saskia. Oh, oke. Pernah dengar ceritanya dari Mas Hanung langsung atau bahkan pernah nonton di medsos? Nah ini ketika tahu bahwa ternyata ada kejadian ini di dunia nyata, itu gimana responsnya? Pernah lihat di TikTok, pernah lihat di IG yang sekilas-kilas aja gitu. Terus akhirnya diceritain Mas Hanung. Jujur awalnya juga aku bilang Mas Hanung kayak,
Ipar Adalah Maut, ngapain itu yang rame-rame gitu yang dia ini gitu kan. Karena aku ngerasa kayak nggak nyata gitu, kayak ngapain gitu. Itu kayak ceritanya Buang waktu gitu. ngarang deh gitu kan. Takutnya jadi kayak sinetron gitu. Jadi aku awalnya juga pas Mas Anung dapet itu kayak yakin mau ngambil gitu kan, kayak mau ngapain, takutnya sinetron banget. Tapi ternyata orang dekatku cerita bahwa ya itu cerita Teteh loh, sama banget sama yang Teteh alamin. Terus setelah nanya kanan kiri, dengar cari tahu, ternyata banyak orang yang ngalamin itu. Setelah Mas Anung cari tahu, Mas Anung melihat bahwa dia bilang, Bi ternyata ini ada hadisnya loh, Rasulullah juga pernah membahas. Nah dari situ aku melihat, oh ada manfaat nih kalau bikin film ini. Karena aku tuh pengennya Mas Anung kalau bikin film, bikin sesuatu, ketika anaknya lihat atau orang lain lihat tuh dapat manfaat dari situ, nggak cuma sekedar potongan-potongan cerita orang masuk terus ya udah gitu kan, tapi ada manfaatnya, apalagi kalau buat syiar gitu kan. Nah itu ya karena bisa syiar juga di sini aku langsung ya udah kerjain lah gitu, dan dia happy juga. Nice, tapi emang jujur ya, syuting kemarin tuh emang dahsyat banget, seneng banget ngerasain energi Mas Anung yang berapi-api gitu. Itu nyampe banget ke kita-kitanya, jadi kitanya juga 110, udah 100%, ngasih lagi 110, 120, push terus gitu. Jadi wah gila sih, itu pengalaman yang menyenangkan. Thank you Mas untuk pengalamannya. Oke, ini pertanyaan berikutnya ke Davina. Oke. Ini Ipar Adalah Maut itu kan kisah nyata. Dengan karakter kuat, terus ceritanya yang udah jadi juga. Ada nggak sih kamu ngerasain sebuah journey gitu setelah baca skripnya, kemudian juga akhirnya masuk ke proses syuting filmnya? Sama satu lagi terakhir, setelah jawaban ini selesai, kasihlah pesan untuk Rani yang asuh. Waduh. Oke. Sebenarnya waktu dapat tawaran film ini, awalnya pas aku baca ceritanya dan aku dapat karakter Rani, ya pasti tantangan banget buat aku karena ini ya karakter baru banget dan aku nggak pernah merasakan itu. Plus ditambah aku jadi ngelihatnya, misal aku kan punya adik perempuan, terus aku juga punya pasangan. Dan aku tipikal yang kalau aku punya pasangan harus dekat sama keluarga aku. Jadi aku ngebayangin kayak kadang ya, ini mungkin aku masih kurang dewasa. Adik aku terlalu deket sama pasangan aku aja kayak, non apaan sih, udah. Terus nonanya juga kayak, apaan sih, yang gitu-gitu kayak, nona, walaupun dia masih 14 tahun gitu loh. Dan aku jadi kayak, oh jadi begini gitu. Mikirnya, oke, jadi gue harus jadi adik gue nih yang begitulah. Dan ya pastinya pengalamannya sangat seru banget kerja sama Mas Hanu, sama Kak Deva, sama Kak Michelle. Dan ya hal baru aja sih buat aku dan pastinya banyak belajar dari karakter Rani ini. Kalau pesan untuk Rani aslinya, satu kata aja lah, tobat. Itu aja lah. Karena apa yang kamu lakukan, aduh. Oke, ini mumpung ngasih pesan buat karakter ya. Gue juga mau ikutan Buat Aris. Buat orang-orang yang punya kenalan namanya Aris, tolong jangan dijudge dulu. Ya memang Aris sekarang jadi berkesan kayak kalau nggak layangannya putus, iparnya maut kan gitu ya. Tapi pasti ada sebab. Pasti ada sebab. Pasti si Aris itu pasti punya sebab. Pasti punya sebab. Ada sebab. Makanya buat siapapun sekarang yang mungkin lagi deket, terus ternyata orangnya namanya Aris, jangan dijudge dulu, kenali dulu bener-bener ya. Kenali dulu bener-bener, karena tidak semua Aris sama. Oke, gitu aja sih. Oke. Nah, ini harus kita jawab buat semuanya nih. Berikan alasan mengapa harus menonton Ipar Adalah Maut. Kita harus kasih alasan. Kenapa? Oke, dari Davina kali ya, dari ujung. Davina ya. Karena di film Ipar Adalah Maut ini banyak banget pesan penting yang harus banyak orang tahu. Dan masalah seperti ini kan seperti yang Mas Hanung bilang itu kan deket banget sama kita, jadi bisa buat jadi pembelajaran aja sih buat yang belum menikah sama yang sudah menikah. Ya, kalau aku juga di budaya di Indonesia mungkin kadang-kadang kita bisa memaklumi gitu kan, untuk tinggal bareng adik dan lain-lainnya, tapi ternyata di agama ada aturannya. Nah dengan nonton film ini jadi kita terbuka matanya, kenapa agama melarang, jadi bisa lebih berhati-hati lagi. Yes. Kenapa harus nonton Ipar Adalah Maut? Ya kenapa tidak ya? Nonton ya. Karena ada gue gitu. Oh enggak. Kan katanya nggak boleh so ganteng. Nggak boleh karena ada gue dong. Paling nggak bisa lagi aku gitu. Ini adalah film di mana
Draftnya banyak sekali. Ya, Antagonis pertama lo? kita buka dapur aja ini draftnya sampai 27. Wow. Jadi riset sejauh itu, kerja keras yang luar biasa udah dituangkan di film ini. Dan tadi kita dengar sendiri dari Mbak Saskia bahwa ini film dimana Mas Hanung kembali berapi-api. Jadi kalau saya sih paling mengajak semua teman-teman untuk nonton dan meneruskan pesan bahwa Ipar Adalah Maut tayang di bioskop. Ini penting sekali. Kenapa? Bahwa itu dia tadi, kita sering menormalisasi hal-hal yang keliru. Mungkin lewat film ini kita jadi, kalau kita pengen ngasih tahu keluarga takut salah, Betul. Ajakin Nonton aja deh gitu. Daripada ngasih pengertian mama susah. tapi nggak diterima Nitipin dengan adek satu, nonton malah aja. berantem gitu ya. Bener. Mama dan papa. Terus kalau adek mau nginep, Kak aku mau nginep dong, ngasih taunya susah, nonton deh gitu. Ya, nonton. Udah. Karena badai yang paling besar adalah justru yang tidak terlihat tanda-tandanya. Gitu dia. Oke? Oke. Itu pesan saya itu. Gak nyangka kita udah ngobrol panjang dan kita udah selesai sekarang. Dan aku mau ngasih tahu ini tote bag yang udah kita buat, kita bakal bagiin ke kalian yang beruntung. Kasih Dan- lihat dong hasilnya Iya. dong. Ini Aduh punya kasihan yang aku. dapat aku, maaf ya. Sama juga Aku cuma ini kayak kan, ya. minta-minta. Lucu hati. tahu, yang lain lucu-lucu Dapatnya banget. begini. Punya Mas Hanung keren banget tuh. Tanda tangan dong, Estetik, tulis nama estetik. Hanung. Oh, ada biar nama. tahu. Aku di belakang ya, Tulisnya ada di bawah nama gitu, Mas. Davina. Kita udah tuh, atau nggak di depan tulis Hanung atau nggak HB kamu tulis ini. Iya. Oke. Oke, jadinya ya pokoknya pastinya jadi nggak sabar banget buat nonton film Ipar Adalah Maut. Dan tentunya aku harap, kita semua harap film ini bisa memberikan pelajaran yang baik untuk kita semua. Sampai jumpa di bioskop, bye! Bye-bye, thank you. Kok aku ngerasanya ada yang beda ya dari Mas Haris? Sayang, aku minta tolong itu dong, di-packingin baju buat satu malam. Sakit hatiku ternyata. Sebab Yonis, badai yang paling berbahaya itu justru yang awalnya gak kelihatan tanda-tandanya. Selama ini kamu bersandiwara jadi laki-laki yang soleh, ayah, suami. Gak cuma jahat, Mas. Sakit kamu! Sayang, udah. Jangan panggil aku sayang! Jangan pernah lagi panggil aku sayang! Cukup, Lisa, cukup. Sehancur ini, sungguh keji kalian berdua tak pantas. Salah apa aku sama kamu? Itu suami aku, ayahnya Raya.